Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Prediksi Hasil Panen Berdasarkan Cuaca. Proyek ini merupakan upaya kami dalam membantu petani merencanakan strategi tanam melalui analisis data cuaca. Anggota kelompok kami terdiri dari Ridwan Cahya Alfiandi, Nabil Muafir Rahman, Juliet Kanggara, Saskia Ananda Zikri, dan Nova Davazayan. Ketahanan pangan adalah isu multidimensi yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Faktor cuaca seperti curah hujan, suhu, dan intensitas cahaya memiliki dampak signifikan pada hasil panen. Oleh karena itu, petani perlu memahami pengaruh faktor-faktor ini agar dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bercocok tanam. Kami memanfaatkan neural network untuk memprediksi hasil panen berbasis data cuaca historis. Dengan pendekatan ini, kami berharap teknologi dapat membantu petani dalam merencanakan strategi tanam yang lebih efektif, sehingga mereka dapat memaksimalkan hasil panen meskipun menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu. Kami percaya bahwa solusi berbasis teknologi seperti ini memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan di masa depan. Rumusan masalah dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabilitas cuaca terhadap hasil panen padi. Lalu seberapa akurat model neural network dalam memprediksi hasil panen berdasarkan data cuaca historis. Kemudian bagaimana implementasi prediksi hasil panen berdasarkan data cuaca dapat membantu petani dalam merencanakan strategi tanam. Untuk tujuannya, yang pertama menganalisis pengaruh faktor cuaca historis terhadap hasil panen untuk mengidentifikasi pola-pola yang signifikan. Yang kedua, mengembangkan dan menguji model neural network untuk prediksi hasil panen berdasarkan data cuaca historis. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada petani tentang strategi tanam yang optimal berdasarkan hasil prediksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Untuk manfaatnya, memberikan wawasan bagi petani tentang pengaruh cuaca terhadap hasil panen, lalu membantu petani dalam merencanakan strategi tanam yang lebih baik termasuk pemilihan waktu tanam dan pemupukan. Kemudian mendukung ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan efisiensi produksi pertanian melalui prediksi hasil panen yang lebih akurat, dan menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang pertanian, presisi, dan teknologi kecerdasan buatan. Selanjutnya yaitu bagian tinjauan pustaka. Di sini terdapat pengertian ketahanan pangan, yaitu ketahanan pangan mencakup ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan pangan yang cukup aman dan bergizi. Kemudian diambil dari data BPS tahun 2020 dengan populasi Indonesia mencapai 267 juta jiwa pada tahun 2020 dan diproyeksikan menjadi 319 juta jiwa pada tahun 2045. Tantangan utamanya yaitu adalah menjaga stabilitas produksi pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya. Kemudian pengaruh cuaca dan perubahan iklim pada pertanian, di sini seperti ENSO atau El Nino, Southern Oscillation, dan IOD atau Indian Ocean Dipole mempengaruhi curah hujan, suhu, dan intensitas cahaya. Berdampak langsung pada produktivitas pangan. Di Asia Tenggara sendiri, produksi padi diperkirakan turun 20,6% akibat cuaca ekstrim tersebut. Sementara jagung dan kedelai turun masing-masing sebesar 13,6% dan 12,4%. Nah, dampak ini meningkatkan risiko kekeringan, gangguan pola tanam, dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Kemudian itu ada perbandingan prediksi hasil produksi padi dengan beberapa metode. Yang pertama itu ada metode SVM atau Support Vector Machine, dan KNN yaitu Key Nearest Neighbor. Nah, ini efektif untuk data kecil namun terkendala skala besar. Sedangkan untuk NN atau Neural Network mampu memproses data besar dengan toleransi kesalahan lebih tinggi. Nah, neural network ini menghasilkan prediksi lebih akurat untuk hasil panen, meskipun memerlukan konfigurasi neuron dan lapisan yang kompleks. Terus, metode ini terbukti unggul dalam mengolah data cuaca historis untuk mendukung perencanaan pertanian. Selanjutnya yaitu bagian metodologi. Di sini terdapat 5 tahap dalam melakukan metode ini. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang kami gunakan adalah data dummy. Alasannya adalah kami tidak menemukan data yang sangat mencerminkan cuaca historis dari BMKG. Dengan atribut utama yaitu bulan, hasil produksi atau ton per hektar, curah hujan milimeter, kemudian suhu derajat Celcius, kelembapan persen, durasi penyinaran persen, dan kecepatan angin itu kilometer per jam. Selanjutnya itu bagian kedua yaitu pemrosesan data. Di sini bertujuan untuk menghasilkan dataset yang bersih, terstruktur, dan siap untuk dianalisis. Tahap-tahapnya itu ada pembersihan data, normalisasi data, dan pemilihan fitur atau atribut. Kemudian yang ketiga itu proses prediksi.
Model machine learning dilatih menggunakan data cuaca untuk memprediksi hasil produksi padi. Data dibagi menjadi data latih dan data uji sebelum digunakan untuk pelatihan model. Data latih dengan komposisi 80% dan data uji itu 20%. Selanjutnya itu pengujian akurasi. Pengujian akurasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja model prediksi yang dikembangkan. Metrik yang digunakan yaitu mean absolute error atau MAE dan mean square error MSE atau R square digunakan untuk menilai seberapa baik model dapat memprediksi produksi padi. Dan yang terakhir yaitu simulasi dengan data BMKG. Model ini diuji dengan data cuaca aktual dari BMKG untuk memvalidasi kemampuannya dalam memprediksi produksi padi berdasarkan kondisi nyata. Oke, lanjut untuk ke hasil pembahasan dari pengumpulan data yang sudah kami lakukan. Awal yang kami lakukan adalah melihat info dari data tersebut dan melakukan data yaitu melihat 5 data teratas. Lalu setelah itu melakukan pemrosesan data, kita melakukan augmentasi data untuk menambahkan jumlah data yang awal 2000 menjadi 4000. Untuk bertujuan untuk menambahkan bias. Lalu untuk hasil dan pembahasan, proses prediksi konfigurasi lapisan hidden layer. Untuk hidden layer pertama menggunakan 512 neuron, lalu yang kedua 256, terus menurun hingga lapisan ketiga 64 neuron dan lapisan keempatnya 32 neuron. Nah, untuk semua fungsi aplikasi yang dilakukan adalah fungsi ReLU, yaitu Rectified Linear Unit, untuk mengatasi masalah vanishing gradient. Karena ini kita melakukan regresi dengan nilai positif, makanya sebaik mungkin ReLU adalah pilihan yang terbaik karena ReLU nilainya akan lebih besar soal dari 0 untuk fungsi aktivasinya. Lalu untuk pengujian akurasi menggunakan mean absolute error sebagai matriks utama. Hasil awalnya MAE pada data latih sebesar 0,5657, MAE validasi sebesar 0,3956, dan hasil akhir setelah 20 epoch model mencapai stabilitas dengan MAE sebesar 0,3716. Oke, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Dari kesimpulan yang kita dapatkan, yang pertama bahwa kami menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network sebagai alat utama untuk memprediksi hasil panen. Dikarenakan model ini itu terinspirasi dari cara kerja otak manusia yang sangat efektif dalam mengidentifikasi pada pola kompleks dalam data. Terus yang kedua, pada tahap pra-pemrosesan itu kita mencakup ada pembersihan data yang digunakan untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau mengandung kesalahan. Terus ada normalisasi data agar memiliki skala yang sama, dan augmentasi data menggunakan Gaussian nose untuk meningkatkan keragaman data. Terus untuk kesimpulan yang ketiga, untuk meningkatkan akurasi dan generalisasi model, kami menerapkan beberapa teknik regularisasi seperti dropout dan base normalization digunakan untuk mencegah model menjadi terlalu kompleks dan menghafal data latih. Selain itu, kami menggunakan optimizer ADAMW dan fungsi kehilangan mean square error atau MSE yang telah terbukti efektif dalam berbagai masalah untuk memprediksi. Terus dalam hasil dari MSE yang kita dapatkan itu ada sekitar validasi stabil di 0,3716 yang membuktikan bahwa model yang kita gunakan itu dapat digunakan untuk memberikan prediksi yang lebih akurat, sehingga itu dapat mendukung strategi tanam efisien dan ketahanan pangan nasional. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.